Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di hari ini dengan menyambut berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita ikuti ibadah pagi ini untuk mengawali aktivitas kita masing-masing. Mari kita berserah kepada Tuhan, kita bernyanyi. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya 2 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Hai kamu kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan, itulah yang menjadi topik kita melalui firman pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku, apakah berjalan dalam terang Tuhan itu begitu datang dengan sesuatu hal yang tiba-tiba? Nah, kini firman ini mau menyampaikan bahwa segala sesuatu itu agar kita mampu berjalan di dalam terang Tuhan, hal itu dimulai dari bagaimana kehadiran kita di dalam bait Allah. Sesungguhnya bait Allah itu adalah salah satu bahagian yang sangat kita butuhkan di dunia ini. Adalah tempat kediaman atau bagaimana kita bersekutu di dalam Tuhan. Sebab di sana ada penyembahan. Sebab di sana ada doa. Dan di sana ada persekutuan di dalam terang Tuhan. Sehingga karena itu maka seluruh kehidupan ini hanya
tertuju di dalam Tuhan. Nah, kini kita melihat bagaimana Yesaya mengatakan bahwa pada akhirnya Allah akan membangun bait-Nya. Di mana kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi ke atas bukit-bukit. Di sana juga akan banyak suku-suku bangsa akan pergi. Untuk apa? Bahwa mereka yang memasuki bait Allah akan menerima pengajaran akan Tuhan, akan jalan-jalan Tuhan. Dan di sana dikatakan lagi, ia akan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa. Di dalam pengajaran atau di dalam bait Allah itu dia akan menjadi wasit bagi suku bangsa. Dan pedang akan diubah, serta mata pisau akan diubah menjadi tempat untuk mencari nafkah, alat untuk mencari nafkah, dan yang lain sebagainya itu. Sehingga keberadaan seseorang itu di dalam bait Allah akan mengubah segala-galanya. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah firman Tuhan yang mengajak kita bagaimana kita bila telah memasuki bait Allah. Itu sebab dikatakan orang yang telah memasuki bait Allah, maka mereka akan berjalan di dalam terang Allah. Mereka yang berjalan di dalam terang Allah akan siap memuliakan Allah. Itu sesungguhnya liturgi daripada kehidupan ini. Liturgi peribadahan kita bukan hanya di dalam bentuk ritual. Saudara-saudaraku, bahwa liturgi yang sesungguhnya, ibadah kita yang sesungguhnya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, bahwa tubuhmu itu adalah ibadah yang sejati. Bila orang telah memasuki ibadah bersama-sama dengan Tuhan, maka dia akan dimampukan berjalan di dalam terang Tuhan. Bukan lagi peribadahan yang asal ada. Bukan lagi suatu peribadahan yang memang hanya sebatas peribadahan dalam bentuk seremoni belaka. Tetapi ibadah itu akan terjadi dan mewujud di dalam kehidupan nyata. Di mana di sana akan ada keadilan. Di sana akan ada kebenaran. Di sana akan ada kedamaian. Mari saudara-saudaraku, kita hidupi itu. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang menghadap kepada Tuhan, hiduplah di dalam keadilan, kebenaran, dan kedamaian, sehingga kita dipanggil berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur padamu Bapa, sebab Engkau menyertai kami dari hari-hari yang lalu hingga pada hari ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami peroleh dari Tuhan. Dan untuk mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami disapa oleh firman-Mu, agar berjalan di dalam terang-Mu. Berjalan di dalam terang dengan mewujudkan keadilan, mewujudkan kebenaran, dan mewujudkan kedamaian. Biarlah firman-Mu ini menghantarkan kami di dalam banyak aktivitas pergerakan kami pada hari ini. Sehingga kehidupan kami bukanlah kehidupan yang dituntun oleh kehendak kami sendiri, melainkan kehidupan yang dituntun oleh firman-Mu. Supaya kami bersama-sama dipanggil menciptakan hal-hal yang benar, menciptakan persekutuan yang damai, dan juga segala sesuatu yang bersifat adil terhadap sesama. Biarlah kami dituntun dan dibentuk oleh firman-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan pada hari ini, tidak ada satupun daripadanya yang menyimpang dari jalan Tuhan. Sertai, bimbing, dan jagai seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Bantu mereka di dalam berbagai situasi keadaan yang kami hadapi, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, agar kami bersama-sama dimenangkan di dalam Tuhan, beroleh keselamatan, beroleh sukacita, oleh karena tuntunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Salam bagi saudara-saudaraku sekalian yang terkasih. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.